Ya. Jaringan, sepertinya gangguan jaringan. Iya. Oh, gangguan jaringan. Ya mungkin delay sedikit gitu. Vital ya, atau apa Ah, begitu. Bang, kata teman-teman itu ehonya kegedean Anda itu. Menggema jadinya. Eh, Hmm. enggak. Halo, oke, boleh boleh ya. Kalau segini boleh. Ya, gini, Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya silahkan. Iya. Ini saya penasaran saja sih. Ada beberapa mungkin dari waktu-waktu sebelumnya sih lihat abang Mhm. live, terus bagaimana diskusi di dalam TikTok. Ada beberapa aktivis agama lah, mulai dari si siapa namanya Edis TV dan teman-teman yang lain, terus Mhm. Bang Yusuf juga dengan teman-teman yang lain ya. Tapi hari ini saya lihat judul yang di atas ini, Tuhan di bawah iblis. Nah, ini mau seperti maksudnya saya mau ingin tahu saja sih maksud dari judul di atas ini kira-kira Baik, seperti apa tujuan maksudnya. Bang, ya Tuhan di bawah iblis. Kawan-kawan kita Bagaimana Kristen kan ceritanya menuhankan sampai abang Yesus. bisa berikan judul seperti begini itu. Tidak Baik, setuju saja jadi saya. begini, Bang. Jadi begini, ya, kawan-kawan kita yang Kristen maupun Katolik kan dia menuhankan Yesus. Nah, Tuhan mereka ini pernah dicobai oleh iblis sampai dibawa ke bubungan bait Allah dan juga sampai ke atas bukit. Itu tertera di dalam kitab Kristen sendiri di Matius 4. Coba kita buka ya. Nih, Matius 4. Mari kita baca. Kita apa bang? Matius 4. Matius 4 ya. Matius 4. Ya, kan abang juga ada punya kitab. Matius 4. Nih, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian nih, jelas nih, iblis membawanya. Tuh. Ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Tidak cuma sekali, Bang. Coba kalau kita lihat, ya, kita lihat terus ke bawahnya. Iblis ini 2 kali dia membawa Yesus gitu. Di sini, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka juga akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kan kayak gitu. Terus, dan iblis membawanya pula. 2 kali dibawa gitu loh, Bang. Jadi di ayat itu, Bang, ya, di ayat itu Tuhannya umat Kristen Yesus itu 2 kali dibawa iblis gitu. Secara logika atau akal sehat kita akan bertanya, apakah wajar Tuhan dibawa iblis? Coba silakan abang tanggapi. Apakah wajar Tuhan di bawah iblis? Kalau menurut pengertian saya, kita kan Allah itu kan menyerupai manusia kan, sebagaimana kita manusia diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Mudah saja dia juga menyerupai kita manusia, ya. Dan dia hidup di dalam seorang pribadi Yesus itu sendiri. Jadi sebagai manusia itu wajar begitu dalam
di mana dia menyerupai manusia itu wajar dalam pandangan sebagai penyerupaan ke manusia itu bang, menurut saya itu memang wajar kalau dalam penyerupaannya ke manusia itu wajar. Jadi wajar karena Tuhan Anda alat jawabannya itu wajar karena Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Kan kayak gitu. Karena kita percaya bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dia datang menyerupai manusia ke dunia ini. Bang. Ya, sebagai manusia itu dia menunjukkan jalan itu. Jadi kita sebagai manusia inilah contoh-contoh yang kita akan temui. Ini hal-hal yang akan kita temui di mana manusia itu suatu saat nanti akan dibawa Bang, iblis. kita Manusia suatu saat kita nanti nggak akan kemana-mana dulu bang. diapakan. Kita coba fokus. Ya, pertanyaannya, pantaskah Tuhan dibawa iblis? Apakah Ya, sesuai iblis dengan menjadi pernyataan lebih Kalau Tuhan, apakah kalau iblis pertanyaannya- apakah iblis lebih berkuasa daripada Tuhan gitu? Kalau Tuhan, kalau pertanyaannya apakah Tuhan berarti nggak pantas Tuhan kan? Iya Pak, nggak pantas. Tetapi sebagai yang saya bilang sosok manusia itu ya Pak, itu wajar dan bisa Oh, saja, mudah saja. Berarti Yesus itu bukan Tuhan? Ya, Bukan Tuhan dia? ya, yang namanya yang saya tadi sampaikan tadi itu kan Bang kan, di mana kita meyakini bahwa dia menyerupai manusia tadi. Jadi kemanusiaannya Gini itu aja, Bang. bukan ketuhanannya. Enggak. loh, Bang. Enggak perlu saya berbelit-belit kan minta jawaban dari Anda. Kira-kira menurut Anda Yesus itu yang manusianya itu Tuhan atau bukan gitu? Manusianya. Yang manusianya itu Tuhan atau bukan? Itu sebagai manusianya, Bukan Tuhan. itu sebagai manusianya. Ya, maksud saya bukan Tuhan manusianya itu. Bukan Tuhan. Iya, yang dibawa itu bukan Tuhannya tapi sebagai manusianya itu yang dibawa. Ketuhanannya Bukan itu nggak dibawa. Tuhan. Ketuhanannya itu nggak dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Abang paham nggak? Ketuhanannya itu nggak dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Ketuhanannya nggak dibawa, tapi kemanusiaannya dibawa ketika dia diutus ke muka bumi gitu. Ketuhanannya itu nggak dibawa, ketuhanannya dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Yang dapat dibawa itu kemanusiaannya yang dapat dibawa. Jadi menurut abang, waktu dia di tangan iblis itu dia bukan Tuhan gitu, nggak bawa keilahian dia. Dia dalam posisi dia dicobai, jadi penanggalan ketuhanannya itu kan setidaknya kurang, Tuh, tidak ditonjolkan Bang, di situ. Ditonjolkan di situ. masa Tuhan ditanggalkan dulu dari dirinya? Kok bisa on kayak gitu, Bang? Sekarang saya tanya abang, kira-kira kalau Tuhan kira-kira bisa nggak seperti begitu? Saya tanya abang, kira-kira kalau Tuhan bisa nggak punya kekuasaan sampai segitu? Bang, kalau masalah Tuhan itu bukan kita pertanyakan bisa atau tidaknya ke Tuhan itu. Tuhan itu yang patut dipertanyakan pantas atau tidak gitu. Abang juga Bentar gini, Bang. belum Dengarkan pernyataan saya ya. Coba kita berpikir, kalau kita itu mempertanyakan Tuhan bisa atau tidak itu nggak pantas. Yang kita pertanyakan bagi Tuhan itu pantas atau tidak, bukan bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak bagi Tuhan. Bukan masalah bisa Tuhan atau pantas. tidak, Kalau kita pantas bicarakan atau Tuhan, tidak. kita bicarakan Tuhan pantas juga, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui Tuhan pantas atau tidak. Gini, menurut Anda pantas nggak Tuhan jadi manusia? Jadi manusia? Ya, menurut saya kan, tapi kalau yang sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang tahu mengenai hal itu pantas atau tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi menurut Kalau saya, menurut Anda, yang saya tanya menurut Anda,
Iya, jadi yang tidak, jadi termasuk abang saya dan yang lain juga tidak ada yang tahu. Tapi menurut saya, ya dalam kemanusiaannya itu memang pantas. Bang, coba mari kita berpikir jernih kayak gini ya. Saya nih dan Anda nih ya manusia ciptaan Tuhan. Ustadz Wafi juga manusia ciptaan Tuhan. Kan kayak gitu, sepakat? Jadi Bang, abang ini, bentar maksudnya dulu, abang bentar ini dulu, bentar sepakatnya dulu. dia ini manusia atau Tuhan dulu? Abang sepakatnya dia manusia atau Tuhan dulu? Gini, kita cek dulu gitu, pantas atau tidaknya. Apakah Tuhan itu pantas jadi manusia atau tidak? Itu Iya dulu kan? yang kita cek. Kalau pantas dan tidaknya kan kita pastikan dulu. Ini posisi Tuhan atau posisi manusianya dulu. Kita harus Ya, dudukannya dulu. makanya nih. Tuhan atau manusianya. Makanya saya jawab bernarasi sedikit gitu. Saya, Ustadz Wafi dan Anda itu adalah manusia, betul? Ya, Sehari-hari kita mengkonsumsi atau makan nasi, betul nggak? ya. Nah, kita makan nasi itu bagi manusia pantas atau tidak? Manusia makan nasi pantas atau tidak? Ya pantas. Pantas, baik. Ya. Tapi manusia juga bisa menyuapkan kotoran ke mulutnya, betul? Manusia bisa menyuap, bisa kalau sebagai manusia yang tanda kutip ya. Ya. Jadi apakah pantas manusia makan kotoran? Apakah pantas manusia makan kotoran? Manusia makan kotoran. Ini pantasnya ya. Pantasnya. Tidak Pan- pantas. Pantas tidak pantas. Tidak Ya, pantas. Anda Tidak tuh. pantas dalam tanda kutip. Anda Tidak, tuh. tidak pantas dalam tanda kutip ya itu bagi yang orang memahami kan. Tapi kalau yang Baik. udah agak miring-miring kan ya pantas. Karena otak mereka Baik, kan Bang. udah nggak beres, jadi pantas. Jadi gini bang, ya kita ciptaan Tuhan saja, Ustadz Wafi, saya dan Anda, itu ada yang tidak pantas bagi diri kita bang, sebagai manusia. Gak pantas diri kita itu memakan kotoran. Padahal kita bisa mengangkat kotoran itu untuk kita suapkan ke mulut. Kan gitu. Begitu pula Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu bang sampai jadi manusia. Dia di dalam rahim manusia. Terus dilahirkan oleh manusia. Habis itu disusui oleh manusia. Habis itu diseret-seret oleh manusia. Ditendang oleh manusia. Ditombak oleh manusia. Disalib oleh manusia. Tidak pantas Tuhan kayak Hal gitu. itu bisa saja terjadi, Bang. Hal itu bisa saja terjadi. Iya, bisa saja terjadi loh. Satu hal Betul, yang Bang. Bang, gini. hal itu terjadi bagi kepercayaan Betul, kita itu bisa yaitu aja adalah terjadi. kasih, di mana ada Itu bisa aja terjadi kalau Tuhan mau, tapi nggak pantas kalau Tuhan itu sampai dilahirkan atau apalagi disusui manusia. Nah pantasnya di situ. Memang Ya. bisa Tuhan gitu. Menjelma menjadi manusia bisa Tuhan. Oke, kita iakan bisa dia menjelma jadi manusia. Tapi apakah pantas dia menjadi manusia? Jawabannya tidak pantas, Bang. Dia itu Tuhan, bukan manusia. Makanya di Bible Anda, Saya masuk dulu Ustaz ya. Gimana, Bang? Justru kita manusia yang berdosa, kita penuh dengan kesalahan dan pelanggaran, kitalah yang menjadikan itu pantas. Jadi dia datang Ini ya. itu karena kesalahan menebus kesalahan dan keberdosaan kita. Coba kita pikir Bang ya, kita pikir. Tuhan, ya, yang namanya Tuhan satu, kekal, nggak boleh mati. Dua, maha kuasa. Tiga, maha perkasa. Empat, maha sempurna. Ini Tuhan. Ya, satu kekal. Yang namanya kekal apa? Definisi kekal itu apa? Nggak boleh mati, meskipun hanya 1 detik. Maha kuasa, maka selamanya Kekal itu dia abadi, harus maha ya. kuasa. Ya. Maha perkasa, selamanya Maha kuasa dia harus maha berarti perkasa. berkuasa atas Kemudian, segala sesuatu. tunggu dulu, santai dulu. Segala Ya, hal. gantian dulu ya. Kemudian maha sempurna. Jadi ini namanya Tuhan. Manusia, yang namanya manusia Bang,
Satu, pasti mati. Dua, tidak berkuasa. Tiga, tidak perkasa, manusia nih ya. Empat, tidak sempurna, manusia. Ini Tuhan, ini manusia. Tetapi kalau sampai begini, Tuhan tapi manusia, ya, manusia tapi Tuhan, Tuhan tapi manusia, akhirnya satu, kadang mati 3 hari. Dua, kadang lemah, kadang lapar, kadang ketiduran, kadang dikejar orang Romawi, kadang takut. Tiga, kadang gak berkuasa, kadang keren, kadang gak berkuasa, tapi kadang hebat juga. Empat, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak, kadang enggak. Nah, itu beda. Jadi perspektif teman-teman Kristen yang ini berarti. Sedangkan menurut kita yang namanya Tuhan begini, wajib kekal, wajib maha kuasa, wajib maha perkasa, wajib maha sempurna, nggak boleh mati sedikit pun. Jadi kalau sampai ternyata Tuhan jadi manusia nih, kalau sampai Tuhan ini nanti jadi manusia begini, serut jadi manusia, akhirnya yang awalnya maha kuasa, selamanya maha kuasanya, terus akhirnya jadi kadang maha kuasa, kadang lemah. Yang akhirnya ketika dia itu maha perkasa, selalu maha perkasa, akhirnya kadang nggak berkuasa. Yang awalnya kadang yang maha sempurna selamanya, yang akhirnya jadi kadang tidak maha sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tapi manusia. Berbeda kalau kita beda bang, Tuhan, manusia manusia. Lah, apakah Tuhan nggak bisa jadi manusia? Maka kita katakan mustahil Tuhan jadi manusia. Menurut kita ya, Islam ya. Islam mengatakan Tuhan mustahil jadi manusia. Kenapa? Kalau Tuhan jadi manusia, maka ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Kenapa? Karena kadang mati meskipun 3 hari, kadang lemah, kadang lapar, kadang ketiduran, kadang nggak berkualitas, kadang berkuasa, kadang hebat, kadang. Nah, yang kadang-kadang seperti ini kita nggak terima Islam itu. Yang kadang-kadang seperti ini nggak terima kita. Karena kita membedakan manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, akhirnya jadi kadang-kadang semua begitu. Nah, begitu Bang. Ini menurut kita. Lanjut Ustaz. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Silakan Anda tanggapi dulu. Iya. Baik. Tapi kalau menurut saya itu, abang bilang kan menurut keyakinan Islam. Jadi kalau menurut pandangan saya itu sudah seperti harapan seseorang. Itu kan harapan abang aja. Tapi di mana-mana kita tahu bahwa harapan manusia itu tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Iya kan? Atau abang bisa tahu harapan Tuhan seperti apa? Harapan manusia tidak ada yang tahu harapan Tuhan seperti apa kan? Ya, sama halnya dengan hal itu. Kita tahunya Tuhan seperti itu kan? Tapi ada hal-hal yang kita tidak tahu dalam pribadi Tuhan. Ya, jadi hal-hal tersembunyi itulah yang kita tidak mengerti, tidak tahu. Nah, jadi pengertian abang ini juga sama halnya dengan kisah Yesus, kehidupannya dalam kehidupan Yahudi itu, bahwa mereka tidak mengenal dia karena mereka tidak tahu, tidak mengenal dia, tidak menerima dia karena tidak mengenal dia. Ya, mereka tahu secara jasmani ayahnya Yusuf, ibunya Maria, ya kan? Tetapi secara keajaibannya itu yang terjadi itu, bahkan Al-Quran sendiri yang mengakui Maria melahirkan dia dengan ajaib itu, cara keajaiban itu sudah mereka sendiri gak paham. Bahkan setiap kita sampai sekarang juga kan gak paham keajaibannya kalau gak paham apa. Tuhan juga belum menjelaskan bahwa bagaimana dasarnya sampai dia menyebutkan keajaiban. Ya, jadi keajaiban itu juga kita sendiri nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Artinya itu pihak Allah saja yang bisa menjelaskan dan mengetahui itu, Bang. Bagaimana pendapat? Jadi gini Bang, gini. Salah satu hikmah ya Bang. Salah satu hikmah kenapa Tuhan itu gak boleh hadir di dunia. Ya, ini hikmahnya Bang. Kenapa Tuhan itu tidak perlu hadir di dunia? Yang namanya presiden. Ya, yang namanya presiden, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, dia tidak akan turun langsung.
tapi menyuruh ajudannya. Gitu loh. Yang namanya raja nih dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya raja, kalau cuma masalah kecil itu tidak perlu raja itu turun. Apalagi hanya untuk menghapus dosa di tiang salib. Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal, Bang? Tuhan mampu menciptakan kita, kenapa nggak mampu menghapus dosa kita gitu loh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dunia cakrawala ini Tuhan mampu menciptakan. Kenapa cuma menghapus dosa dia gak mampu? Kan aneh gitu loh. Yang besar mampu, yang kecil gak mampu, harus turun sendiri gitu. Itu gak masuk akal, Bang. Karena Nah, kalau sampai begitu, Tuhan, tunggu dulu. Gantian dulu ya. Karena gini, Bang. Hikmah kenapa kok Tuhan itu gak perlu turun ke dunia? Akhirnya, kalau Tuhan itu bisa digambarkan, bisa dilihat oleh mata, Bang. Ada gambarannya Tuhan itu. Maka salah satu hikmah Tuhan tidak kelihatan adalah sampai detik ini, sampai 2026, tidak ada yang bisa mencoret-coret, tidak ada yang bisa menghina gambar Allah. Karena Allah gak pernah digambarkan. Allah gak terlintas dalam hati. Allah itu gak akan ada serupa dengan apapun. Tapi Yesus, ketika Yesus pernah hadir ke dunia, ada yang melukis. Akhirnya lukisannya dibuat hinaan oleh para penghujatnya. Akhirnya wajahnya dicoret-coret oleh orang yang gak suka kepadanya. Seperti orang-orang Yahudi. Diludahi sama orang Yahudi, Bang. Itulah. Karena mata kita, Bang. Mata kita adalah mata yang sering melihat kemaksiatan. Mata kita adalah mata yang sering melihat kotoran. Mata yang selalu berbuat salah. Maka tidak pantas mata ini yang selalu berbuat salah ini melihat dia yang maha suci, Bang, di dunia. Gak pantas. Makanya nanti di dalam Islam kita bisa melihat Tuhan nanti di surga ketika tubuh kita sudah disucikan dari segala dosa. Ketika mata kita sudah menggunakan mata yang suci, baru bolehlah kita melihat Tuhan sang maha suci. Maka bagaimana kemudian kita yang hidup di dunia penuh dengan dosa, mata kita selalu melihat dosa, melihat dia yang maha suci? Gak pantas, Bang. Gak pantas kita melihat dia yang maha suci. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu, di surga nanti, wajah orang yang beriman akan berseri-seri. Mereka akan senang karena mereka bisa melihat Tuhannya. Allah akan menampakkan diri nanti di surga. Umat Islam akan melihat Allah nanti di surga ketika mata kita sudah disucikan, ketika tubuh kita sudah disucikan dari dosa. Tapi ketika kita di dunia, mata kita, lisan kita, telinga kita selalu melihat dosa, selalu mendengarkan dosa, selalu mengucapkan kata kotor, maka tidak pantas tubuh ini melihat dia yang maha suci. Begitu, Bang. Akhirnya sampai detik ini, wajah Yesus dicoret-coret oleh orang-orang yang menghujat dia. Itu hikmahnya. Makanya Allah tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada orang yang pendosa di dunia. Begitu, Bang. Sekian. Iya, baik. Saya kira penjelasan abang sudah, pokoknya agak sudah inilah banyak lah. Tapi saya nggak menanggapi yang lain-lain itu, yang awalnya aja sih. Karena jadi kalau abang pakai contoh tadi presiden, artinya kehadirannya itu loh. Nah, jadi tapi kita harus setuju dulu, Allah itu kan maha tahu kan. Oke ya. Iya. Jadi sesuai contoh tadi itu, sekarang mau tanya abang lagi dulu. Contohnya ada orang penting di mana posisi di Papua, lalu alanya di Jakarta lah, nggak ada sinyal, nggak ada internetan, nggak ada kapal dan lain-lain kan. Hal-hal urgent, bagaimana caranya supaya Allah yang di Jakarta ini, ya kan, dia mau menyampaikan pesannya kepada orang yang di Papua, bagaimana caranya, aksesnya seperti apa coba? Kalau ada kesalahan di Papua ini, aksesnya kira-kira seperti apa? Nggak ada sinyal, nggak ada kapal, atau dia berenang atau naik pakai ikan? Jadi begini, Bang. Ketika Tuhan itu kan maha mendengar, Bang. Dia maha melihat. Dia maha segala sempurna. Maka ketika dia ingin mendengarkan doa-doa hambanya, ingin menyampaikan hajat-hajat hambanya, ingin menyelesaikan permasalahan umat manusia, makanya Tuhan menurunkan utusan. Ada Musa, Bang. Ada Abraham. Ada Elia. Ada Yesaya.
Apa gunanya mereka? Mereka adalah perwakilan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, gitu loh. Gak perlu Tuhan turun gitu. Ngapain? Akhirnya kalau ada orang bertanya, Ya, Bang, ada bahkan orang bertanya, hal itu Yesus sendiri mengakui, Bang. Hal itu Yesus sendiri mengakui bahwa telah tinggal padamu kesaksian-kesaksian Nabi Yunus. Banyak nabi-nabi yang sudah bersaksi, tapi manusia kan gak mengerti, gak memahami. Oke, ketika Tuhan pesan-pesan turun, itu, apakah maksud manusia itu. mengerti sekarang, Bang? Ya kan? Yesus sendiri mengakui itu. Padamu telah tinggal kesaksian Nabi Yunus dan lain-lain. Nah, hal-hal mujizat yang mustahil-mustahil itu kan sudah terjadi, pertolongan, penyertaan Allah. Oke, sekarang saya tanya, Yesus misalnya. menjelaskan itu dan mengakui hal itu. Ya, Bang, saya tanya misalnya sekarang. Ya. Ketika Yesus Tuhan sudah turun ke dunia, hasilnya apa, Bang? Untuk Yesus dunia sudah ini turun di hasilnya apa? dunia, hasilnya ada orang yang percaya, orang yang benar-benar percaya, Allah sudah turun ke dunia, ada orang yang belum percaya, Allah sudah turun ke dunia, itu saja. Hasilnya Ya kan sama dua saja, itu. Bang. Di Dua- zaman dua itu. Musa, Ada orang di yang zaman percaya Musa juga ada yang bahwa Allah percaya, sudah ada turun yang ke enggak, dunia, Bang. ada orang yang tidak percaya, Allah sudah turun ke dunia. Bang, di zaman Musa, ada orang yang percaya kepada Musa, ada yang enggak, sama saja. Di zaman Abraham, di zaman Yunus, di zaman Ya, Yesaya, hal di itu zaman kan sudah Elia, dari dulu. ada yang percaya juga, ada yang enggak. Kan apa bedanya? Ya. Bedanya apa kemudian? Bahkan di tempat kelahiran Bedanya Yesus. Yesus itu spesial, Bang. Bedanya Yesus itu spesial, unik, dan berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi jangan kita samakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, Bang. Begitu maksud saya. Iya, Enggak, karena maksudnya Al-Quran ketika- sendiri yang mengakui itu, dia lahir dengan ajaibnya itu loh. Dari lahirnya aja, dia beda dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada satu Loh. nabi pun yang lahir sama seperti Yesus lahir. Nabi Adam itu lahir tanpa ayah Apakah dan ada ibu, Bang. nabi-nabi yang lain lahir seperti Yesus? Bang, Nabi Adam itu, Itu lahir Tuhan tanpa sendiri ayah yang dan punya ibu. kuasa itu sehingga hal itu bisa terjadi. Begitu. Adam, Bagaimana, Bang? ayah kita, Nabi Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu, itu lebih keren. Itu lebih keren, Bang. Bahkan di tempat kelahiran Yesus, Bang, di tempat kelahiran Yesus, mayoritas isinya orang Islam sekarang, Bang, bukan Kristen. Yesus lahir di Yerusalem. Abang coba ke itu, Yerusalem. kalau Adam, Ya, mayoritas isinya Islam, Kalau- bukan Kristen. Begitu loh. iya, tapi Bang, kalau Adam menurut keyakinan kita, Adam itu bukan dilahirkan tapi dia diciptakan. Dilahirkan beda dengan diciptakan, Bang. Jadi diciptakan itu dari sesuatu benda, beda dengan Yesus. Kehadiran Yesus berbeda dengan kehadiran Adam. Jadi jangan kita sama di sana, Bang. Yan, Adam itu diciptakan, sedangkan Yesus itu dilahirkan itu dengan mujizat, dengan penuh mujizat. Berbeda itu, Bang. dilahirkan dengan diciptakan berbeda. Lebih keren mana, Bang? Tanpa ayah dan Iya, ibu Bang. atau masih ada ibunya? Lebih keren dilahirkan daripada diciptakan, Bang. Ya lebih keren. Karena diciptakan itu, iya, Bang. Bagaimana sih? Kita sebagai manusia juga harus mengakui kita dilahirkan itu keren loh. Daripada ciptaan-ciptaan. Masa kita mau bangga-banggakan pesawat ciptaan manusia? Kita mau banggakan kapal ciptaan manusia? Gak bisa, Bang. Kita harus Terus banggakan hasilnya? apa yang sudah betul-betul Tuhan berikan kepada orang tua kita. Terlebih lagi ibu-ibu kita. Begitu, Bang. Kita harus bangga Hasilnya, dengan hal itu. hasil dari ketika dia lahir keren nih lah, anggaplah iyalah lahir keren. Terus hasilnya apa di dunia ini? Hasilnya apa? Hasilnya. Apa? Iya. Ya hasilnya yang sudah sekarang mulai dari catatan-catatan sejarah, dari Bible juga mencatat, bahkan Al-Quran juga mencatat sebagian. Iya kan? Lewat cerita-cerita sejarah itulah hasil sekarang di mana ada orang-orang yang percaya yang betul-betul berjalan sesuai apa yang Allah mau lewat Yesus itu. Ya, mereka terus mempertahankan yang namanya damai seperti apa, kasih seperti apa. Nah, abang ketawa-ketawa begitulah.
Ya enggak, Gak enak karena saya sama kalau saja abang- Bang, saya- di zaman saya- Musa saya- juga kalau abang begitu. ketawa begitu, gak enak saya. Enggak, maksudnya di zaman Musa juga begitu, di zaman Abraham, Yunus juga ada seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih hebat gitu loh, sama saja. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan di tempat kelahiran Yesus di Yerusalem, mayoritas umat Islam isinya. Isinya umat Islam, Bang. Di Arab, Iya. Nabi Muhammad diturunkan di Arab, 90% Arab Islam. Lah, Yesus turun di Yerusalem, malah mayoritas Islam juga di Yerusalem kan. Apa terus hasilnya gitu loh. Ya itulah rencana Allah, Bang. Kita nggak bisa memaksakan maksud keinginan manusia atau apa ya pandangan manusia. Rencana Allah itu berbeda dengan rencana manusia, Bang. Ya begitu. Kita mau lihat bencana di pulau yang sana. Apakah manusia mau? Jangan di pulau itu, harus di pulau ini. Gak bisa, gak ada satu manusia pun yang mau menghakimi hal itu, Bang. Atau membenarkan hal itu, atau mau menyatakan hal itu sesuai keinginannya. Gak bisa juga, Bang. Kita memaksakan hal itu ke sana, Bang. Oke, pertanyaan terakhir, Bang. Pertanyaan terakhir sebelum saya pernah nggak Allah atau Yesus, Sang Bapa atau Yesus disebut Tuhan semesta alam? Dialah Tuhan semesta alam di dalam Bible, pernah nggak? Pernahkah? Pernahkah Sang Bapa atau Yesus disebut Tuhan semesta alam? Pernahkah Yesus disebut Tuhan semesta alam? Kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta itu kan Yesus belum ada. Yesus ada kan pas perjanjian baru, Bang. Kita tahu bersama Yesus itu kan. ada di perjanjian Abang juga baru. tahu lah. Ya. Kalau di Nama Al-Quran kan Yesusnya ada itu. tuh, Alhamdulillahirabbil Kalau bicara alamin. mengenai alam ya, alam semesta dan segala macam, kita tahu itu kan perjanjian lama yang mengisahkan hal itu. Jadi kita Berarti jangan Tuhan sampai di mau perjanjian lama menyamakan beda itu sama seperti Tuhan di perjanjian baru gitu. Bisa itu terlalu memaksakan sekali, Bang. Lanjut Ustadz, lanjut Ustadz. Iya. Ya itulah ya jawabannya Bang ya. Berarti memang berbeda pemahaman kita ya tentang masalah ketuhanan. Ya saya rasa cukup dah sampai di situ Bang diskusinya. Kira-kira ada pertanyaan kah atau saya bisa gantikan Abang dengan yang antri di bawah gitu? Ya, pertanyaannya, ini pertanyaan menarik ini. Ya, pertanyaannya dari hasil saya memantau perjuangan abang-abang sekalian dan juga abang Edis. Ini sudah sama dengan kisah di Alkitab bahwa apa? Kan kita seperti ahli Taurat atau ahli Quran lah. Kita kadang menyampaikan hal-hal yang benar-benar semua lah. Lalu perbuatan-perbuatan kita ini, ya kalau mau dibilang ya baru 1, 2, iya kan? Kalau bisa, kapan lah perbuatan kita yang lebih besar dari perdebatan kita itu aja sih, kapan? Bang, oke Bang, jadi kesimpulannya seperti itu menurut Anda silahkan gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain lagi, saya izin gantikan Anda dengan kawan Kristen yang antri Bang ya. Oke? Oh, berarti abang belum bisa menjawabnya ini ya, kapan-kapan? Menjawab apa? Pertanyaan saya yang tadi maksudnya, Apa itu? kita ini kan kerjanya, iya maksudnya kayak abang, perjuangan abang Edis TV juga, sudah sama dengan kisah di Alkitab, ahli-ahli Taurat, kita menjawab segala macam yang kebenaran lah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Kapan perbuatan kita yang lebih banyak dari perdebatan kita, begitu loh. Enggak ngerti saya pertanyaannya kayak gimana maksudnya itu Bang. Enggak ngerti saya. Ya paham juga. Maksud saya begini, kita sering banyak, maksudnya abang Edis, ya kan, lebih banyak berdebatnya tentang kebenarannya, sedangkan kesian, ya kan, ada manusia banyak yang
perlu kasih, sentuhan damai itu mereka perlu mengalami kasih, mengalami damai itu seperti apa. Jadi kapan kasih dan damai itu lebih besar dari perdebatan kita, begitu. Nah, kan nggak ada Jangan kita pertanyaannya kan hanya- teman-teman. Yaudah bang, mungkin abang